Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukaromah dari kelas Manajemen Informatika 4B dengan NPM 2175359. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya dengan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang cyber security. Cyber security sendiri berasal dari kata cyber dan security, yang dimana kata cyber sendiri eh, memiliki arti dunia maya atau internet, dan security berarti keamanan. Nah, fungsi atau kegunaan utama dari keamanan cyber adalah menemukan, memperbaiki, mengurangi resiko, ancaman cyber threats, dan serangan cyber atau cyber attacks, serta semua aktivitas yang berpotensi mengancam keamanan komponen sistem cyber yang meliputi hardware, software, data informasi, maupun infrastruktur. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang data pribadi dan data organisasi, di mana dua data ini sangat rentan terhadap serangan cyber dan sangat penting untuk dilakukannya pengamanan atau mengurangi resiko dari serangan cyber sendiri. Nah, yang pertama ada data pribadi. Nah, untuk data pribadi sendiri ini merupakan data yang mengidentifikasi individu seperti nama, alamat, nomor telepon, atau nomor identitas, dan lainnya yang bersangkutan terhadap informasi tentang individual tersebut. Contoh dari data pribadi sendiri yaitu ada kartu kredit, nomor paspor, rincian akun bank, KTP atau SIM, dan lainnya. Nah, di sini terdapat ancaman cyber terhadap data pribadi. Nah, sebenarnya banyak ancaman cyber untuk data pribadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua ancaman cyber pada data pribadi. Yang pertama ada phishing dan yang kedua ada ransomware. Nah, untuk ancaman cyber yang pertama ada phishing. Nah, phishing sendiri merupakan jenis serangan yang dimana penjahat cyber akan mencoba memperoleh informasi pribadi dengan mengelabui korban melalui link atau situs web palsu. Nah, cara kerja phishing ini sendiri, penjahat cyber akan mengirimkan email palsu atau link palsu yang terlihat mirip seperti email bank atau informasi yang penting terkait uh, korban sendiri. Nah, email tersebut biasanya berisi tautan palsu yang mengarahkan korban ke situs web yang sangat mirip dengan situs resmi untuk melakukan pengecohan atau pengelabuhan terhadap korban. Selanjutnya, korban akan diminta untuk melakukan memasukkan informasi pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, kartu kredit, dan yang lainnya. Nah, begitu informasi diperoleh, penjahat akan menggunakan data tersebut untuk keuntungan pribadi. Salah satunya yaitu untuk mengakses mobile banking dari korban tersebut. Selanjutnya, biasanya dari pengambilan akses mobile banking tersebut, penjahat akan mengambil seluruh keuangan pribadi dari si korban. Nah, selanjutnya yang kedua ada ransomware. Nah, untuk ransomware sendiri merupakan jenis serangan malware yang mengunci komputer atau file sehingga tidak dapat dijalankan atau dibuka kembali. Nah, untuk cara kerja dari ransomware sendiri, di sini terdapat dua cara untuk masuknya ransomware ke perangkat lunak. Yang pertama melalui situs web yang tidak jelas lalu terjadi pengunduhan sehingga masuk ke dalam komputer, dan yang kedua yaitu melalui pengiriman dari si penjahat. Nah, setelah perangkat lunak itu masuk ke dalam komputer, perangkat lunak tersebut akan melakukan pengenkripsian data pada komputer atau jaringan korban. Selanjutnya, biasanya penjahat akan melakukan ancaman terhadap korban untuk merilis data tersebut ke publik. Dia tidak akan melakukan perilisan data kecuali korban melakukan tebusan bayaran. Nah, jika data tersebut termasuk di dalam laptop, korban menjadi rentan terhadap eksploitasi selanjutnya, yaitu ancaman terus-menerus untuk meminta tebusan terhadap korban.
Nah, selanjutnya di sini ada mitigasi ancaman cyber terhadap data pribadi. Di sini yang pertama ada pembaruan sistem keamanan melalui pembaruan rutin pada perangkat dan sistem untuk melindungi data pribadi dan kerentanan keamanan. Yang kedua ada sosialisasi kesadaran keamanan, mulai dari peningkatan kesadaran akan keamanan cyber dapat membantu eh, data pribadi tersebut terlindungi. Selanjutnya yang ketiga ada penggunaan enkripsi data saat disimpan atau ditransmisikan data untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Nah, sebenarnya banyak contoh mitigasi ancaman lain terhadap data pribadi. Nah, di sini saya hanya menjelaskan 3 contoh mitigasi ancaman tersebut. Selanjutnya kita masuk ke data organisasi. Nah, data organisasi merupakan informasi yang dikumpulkan dan digunakan oleh suatu organisasi untuk menunjang kegiatan bisnis. Biasanya contoh data tersebut berupa informasi laporan keuangan dan segala informasi yang berkaitan dengan transaksi perusahaan. Nah, di sini terdapat 2 contoh ancaman cyber pada data organisasi. Di sini saya hanya mengambil 2 contoh. Yang pertama ada serangan DDoS atau Distribution Denial of Service, di mana serangan ini bertujuan untuk membuat layanan online sebuah organisasi tidak tersedia atau tidak dapat diakses, sehingga menimbulkan kerugian finansial dan reputasi. Nah, biasanya serangan ini dilakukan dengan cara mengirim lalu lintas data yang sangat besar ke server, sehingga tidak bisanya diakses web tersebut oleh klien atau yang lain. Selanjutnya yang kedua ada malware. Nah, untuk malware sendiri di sini mencakup virus worm, trojan, dan cyberware yang dapat menginfeksi komputer dan jaringan organisasi. Nah, malware ini akan melakukan pencurian data, rusakan sistem yang digunakan atau menggunakan serangan lainnya. Nah, ini sama seperti ransomware tadi, di mana dia akan memasukkan virus atau perangkat lunak berbahaya ke dalam komputer organisasi tersebut. Nah, di sini selanjutnya mitigasi ancaman cyber terhadap data organisasi. Di sini saya juga hanya menjelaskan 3 contoh mitigasi ancaman cyber terhadap data organisasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi untuk serangan DDoS, yang dimana biasanya untuk melakukan pencegahan serangan tersebut kita menggunakan teknologi firewall atau load balancer untuk dapat mengidentifikasi serangan dan memblokir lalu lintas yang mencurigakan. Selanjutnya yang kedua ada memantau secara rutin dan mengamankan data. Di sini kita memastikan bahwa kebijakan keamanan yang dilakukan pada organisasi tersebut sudah ketat, mulai dari enkripsi data dan kata sandi yang kuat untuk melindungi data organisasi tersebut agar tidak mudah dilakukan pencurian atau serangan yang lain. Selanjutnya itu pemantauan aktivitas, di mana di sini kita akan melakukan pemantauan secara rutin untuk dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan atau ancaman cyber yang dapat menyebabkan pelanggaran keamanan data pribadi atau pada organisasi dari kerentanan keamanan. Selanjutnya di sini kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari tugas ini, perlunya perlindungan data pribadi dan organisasi itu sangat penting. Sehingga saat kita tahu atau sadar terhadap serangan-serangan yang ada, kita dapat mengenali dan memahami ancaman serta dapat menerapkan langkah-langkah mitigasi agar dapat melindungi data pribadi dengan tepat, baik itu data pribadi yang ada pada diri kita sendiri maupun data pribadi pada suatu organisasi keamanan. Tanggung jawab adalah tanggung jawab bersama yang kita lakukan bersama. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.